Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah model-model pembelajaran. Yang saya hormati Profesor Dr. Kartimi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah model-model pembelajaran dan juga rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana MPI 2A. Hari ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran PAIKEM dan juga tematik. Nah, yang pertama mengenai latar belakang masalah. Salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah kurangnya fleksibilitas dalam model pembelajaran yang ada. Banyak sekolah yang masih menerapkan pendekatan pembelajaran yang terpusat pada guru, di mana peserta didik itu lebih banyak menerima informasi daripada menjadi aktor utama dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini dapat menghambat kreativitas dan juga kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Selain itu, model pembelajaran yang terfokus pada penguasaan materi juga tidak lagi relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan juga globalisasi. Peserta didik perlu dilatih untuk memiliki keterampilan abad 21. Nah, dalam menghadapi masalah ini, perlu adanya perubahan dalam model pembelajaran di sekolah. Model pembelajaran yang lebih inklusif, kemudian kolaboratif, dan juga berpusat pada peserta didik perlu diterapkan. Nah, guru di sini menjadi fasilitator pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam mengembangkan keterampilan mereka. Maka dari latar belakang masalah tersebut dapat ditarik dua rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana model pembelajaran PAIKEM, dan yang kedua bagaimana model pembelajaran tematik. Oke. Yang pertama, saya akan membahas mengenai model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. PAIKEM merupakan strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik atau student center. Nah, dalam penerapan strategi pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar. Pengetahuan diperoleh oleh peserta didik itu melalui pengalamannya sendiri, tidak hanya ditransfer oleh guru. Pendekatan PAIKEM sebagai sebuah strategi pembelajaran itu memiliki 5 kriteria. Yang pertama, pembelajaran aktif. Menurut Trianto, pembelajaran aktif itu adalah bahwa dalam pembelajaran, peserta didik aktif secara fisik dan juga psikis dalam hal mengemukakan penalaran, menemukan kaitan antara satu hal dengan yang lainnya, kemudian mengkomunikasikan ide atau gagasan, dan juga mengemukakan bentuk representasi yang tepat untuk memecahkan masalah. Nah, hal yang paling utama menjadi keaktifan peserta didik di dalam kelas itu adalah munculnya rasa ingin tahu, kemudian ketertarikan dan minat peserta didik terhadap hal yang sedang dipelajarinya. Untuk itu, melalui berbagai teknik dan juga metode pembelajaran, guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan suasana sedemikian rupa untuk memicu rasa penasaran peserta didik, dan kemudian peserta didik itu dapat aktif bertanya, mempertanyakan, dan juga mengemukakan gagasannya. Yang kedua ada pembelajaran inovatif. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran adalah diharapkannya muncul ide-ide, kemudian gagasan, atau inovasi baru yang lebih positif dan juga lebih baik. Pembelajaran inovatif dapat menyeimbangkan antara fungsi otak kiri dan juga otak kanan dengan cara mengintegrasikan media atau alat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang menekankan pada pengembangan kreativitas, baik pengembangan kemampuan imajinasi dan juga daya cipta maupun pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Yang keempat, pembelajaran yang efektif. Pembelajaran efektif artinya pembelajaran tersebut berhasil dalam mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran itu mencakup pembentukan kemampuan, baik dari segi sikap,
keterampilan, pengembangan kepribadian, serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan yang terakhir, yang kelima, itu pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan merupakan pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga memberikan suasana penuh keceriaan, menyenangkan, dan yang paling utama adalah tidak membosankan bagi peserta didik. Suasana seperti itu akan membuat peserta didik bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan perhatian terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Nah, sebagai suatu pendekatan pembelajaran, PAIKEM ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, berpusat pada peserta didik atau student center. Yang kedua, belajarnya itu menyenangkan atau joyful learning. Yang ketiga, belajar yang berorientasi pada ketercapaian kemampuan tertentu. Yang keempat, belajar secara tuntas. Yang kelima, belajar secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, belajar sesuai dengan kekinian dan juga kedisinian atau contextual learning. Model pembelajaran PAIKEM juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, mengalami. Nah, peserta didik itu terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis. Jadi peserta didik itu tidak hanya mendengarkan materi saja, tapi mereka juga mempraktekannya secara langsung. Contoh, dalam pembelajaran olahraga, materi yang sedang mereka pelajari adalah bola voli. Nah, mereka itu tidak hanya mengetahui secara teori saja bagaimana servis bola yang benar, bagaimana cara menerima atau men-serve bola dengan benar gitu ya. Jadi mereka itu tidak hanya paham dalam teori tapi mampu mempraktekannya secara langsung di dunia nyata gitu. Jadi praktek langsung gitu ya. Yang kedua ada komunikasi. Kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya komunikasi antara guru dan juga peserta didik. Nah, proses komunikasi yang baik adalah proses komunikasi di mana ada unsur komunikator dan komunikan itu dalam satu arah yang sama atau dalam frekuensi yang sama gitu ya. Yang ketiga, interaksi. Kegiatan pembelajaran memungkinkan adanya interaksi multi arah di mana proses komunikasi antara guru dan juga peserta didik, kemudian peserta didik dengan peserta didik lain, dan kemudian peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat ada refleksi. Proses refleksi ini sangat perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian proses pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama antara guru dan juga peserta didik. Baik, selanjutnya desain dan tahap model pembelajaran PAIKEM. Di sini ada 6 tahap. Yang pertama itu tahap pendahuluan. Nah, guru di sini atau pendidik mengaitkan pembelajaran yang akan dilakukan atau dilaksanakan pada hari tersebut dengan pembelajaran yang sudah dilakukan di minggu sebelumnya. Yang kedua ada memotivasi peserta didik. Yang ketiga, memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui konsep-konsep prasyarat yang sudah dikuasai oleh peserta didik. Dan yang terakhir itu menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Yang kedua atau tahap kedua itu presentasi materi. Nah, guru di sini mempresentasikan konsep-konsep yang harus dikuasai oleh peserta didik, kemudian menjelaskan juga alat dan juga bahan yang dibutuhkan. Kemudian tahap ketiga itu membimbing kelompok belajar. Nah, di sini guru itu menempatkan peserta didik ke dalam kelompok belajar. Jadi dibentuk gitu ya kelompok belajarnya. Kemudian diberikan lembar kerja siswa atau LKS. Selanjutnya dijelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian memberikan bimbingan kepada kelompok yang membutuhkan. Dan yang terakhir itu mengumpulkan hasil kerja dari kelompok. Nah, pada tahap keempat itu ada menelaah, pemahaman, dan juga memberikan umpan balik. Nah, di sini guru atau pendidik itu memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian setelah selesai presentasi kelompok, maka memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil dari presentasi kelompok
yang sudah presentasi. Kemudian yang terakhir itu memberikan konfirmasi terhadap hasil kerja siswa. Kemudian tahap kelima ada pengembangan dan juga penerapan. Nah, di sini guru atau pendidik itu membimbing peserta didik untuk menyimpulkan seluruh materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Kemudian ketika ada penugasan ya diberikan tugas gitu ya, PR. Dan yang tahap keenam atau tahap terakhir itu menganalisis dan juga mengevaluasi. Yang terakhir itu tahapannya membantu peserta didik untuk merefleksikan materi yang sudah dipelajari ya. Kemudian yang terakhir ada penilaian. Nah, itu penilaiannya itu bisa berbentuk tes ataupun tes tulis maupun tes lisan. Selanjutnya, model pembelajaran PAIKEM ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihannya itu diantaranya belajar mengajar itu menjadi menyenangkan dan juga bermakna. Yang kedua, sesuai dengan berbagai gaya mengajar, baik dari kinestetik, visual, dan juga audiovisual. Dan yang terakhir, mengajarkan peserta didik itu keterampilan sosial dan juga berkomunikasi. Nah, selain dari kelebihannya, ada juga kekurangannya. Yang pertama itu membutuhkan banyak waktu. Dalam segi apa? Nah, dalam segi mendesain pembelajaran. Kemudian pembelajarannya juga membutuhkan waktu yang lebih ya, karena tidak hanya diajak untuk belajar, murid juga diajak untuk membuat suasana kelas itu menyenangkan dengan apa? Bisa dengan permainan, bisa dengan berbagai hal lah seperti itu. Kemudian guru dituntut untuk memiliki keterampilan dan juga kreativitas yang tinggi. Nah, yang ketiga, sering terjadi proses pembelajaran yang hanya terfokus pada permainan saja. Nah, karena di sini juga tadi disebutkan dalam pembelajarannya itu menyenangkan dan juga bermakna, tapi juga kadang dalam proses pembelajarannya itu mereka atau orang-orang yang menggunakan model pembelajaran PAIKEM ini lebih banyak melaksanakan permainannya gitu daripada proses pembelajarannya. Kemudian yang keempat, membutuhkan biaya yang besar. Kenapa? Karena model pembelajaran ini kan membutuhkan alat-alat dan juga bahan gitu ya. Walaupun ya dalam kenyataannya itu bisa menggunakan lingkungan sebagai media atau alat untuk model pembelajaran ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu membutuhkan persiapan yang matang gitu. Jadi untuk mendesain model pembelajaran PAIKEM ini, guru perlu mempersiapkannya secara matang, baik dari materi ajarnya, kemudian alat dan juga bahannya, kemudian tahapan-tahapannya juga harus dikuasai secara matang seperti itu. Yang selanjutnya ada model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik atau integrated learning adalah konsep pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa muatan pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Konsep pembelajaran ini menuntut peserta didik itu untuk mampu mengkonstruksi secara integral pada bagian keterpaduan dalam satu tema. Pembelajaran tematik ini membutuhkan tingkat kreativitas peserta didik yang mumpuni dalam memilih dan juga mengembangkan tema yang akan diintegrasikan dalam pembelajaran. Tema yang dipilih itu harus relevan dengan lingkungan kehidupan peserta didik ya. Selain peserta didik itu memiliki modal pengetahuan dasar, tujuannya supaya pembelajaran yang dilakukan itu menjadi menyenangkan dan juga bermakna. Nah, dalam pembelajaran tematik ini, belajar tidak semata-mata untuk mendorong siswa mengetahui atau learning to know, tapi juga belajar untuk melakukan atau learning to do. Kemudian untuk menjadi atau learning to be, dan untuk hidup secara bersama-sama atau learning to live together. Nah, pembelajaran tematik ini merupakan strategi pembelajaran yang cocok diterapkan untuk anak usia sekolah dasar atau MI. Kenapa? Karena dalam model pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada ranah kognitif saja, tetapi juga menyentuh ranah afektif dan juga psikomotor. Nah, sebagai suatu model pembelajaran, tematik ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik, kemudian memberikan pengalaman langsung. Jadi peserta didik itu dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret ya. Kemudian
Pemisahan materi pelajarannya itu atau mata pelajarannya itu tidak begitu jelas karena fokus pembelajaran ini diarahkan pada pembahasan tema-tema yang paling berkaitan dengan kehidupan peserta didik. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, ada bersifat fleksibel, di mana guru itu dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan peserta didik dan keadaan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip model pembelajaran tematik. Yang pertama itu memiliki satu tema yang aktual familiar dengan dunia pembelajaran dan juga relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang kedua, memiliki konsep materi beberapa muatan pelajaran yang saling berkaitan. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Jadi walaupun mengintegrasikan antara beberapa mata pelajaran dalam satu tema, itu tetap memperhatikan tujuan yang ada dan tercantum dalam kurikulum gitu. Jadi tidak boleh bertentangan gitu ya dengan kurikulum yang berlaku. Yang keempat, materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu mempertimbangkan karakteristik peserta didik, baik itu dari segi minat, kemampuan, kebutuhan, dan juga pengetahuan awal dari peserta didik. Dan yang terakhir, ada materi awal yang dipadukan itu tidak terlalu dipaksakan, dalam arti materi yang tidak memungkinkan untuk digabungkan itu tidak perlu dipaksakan untuk digabungkan dalam satu tema tertentu. Baik, selanjutnya itu desain dan tahap model pembelajaran tematik. Nah, pada dasarnya ada 3 tahap yang harus dilalui dalam prosedur penerapan pembelajaran tematik ini, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian atau evaluasi. Nah, pada tahap perencanaan itu dimulai dengan pemilihan tema dan juga unit-unit tema. Pemilihan tema dasar yang dilakukan oleh guru itu dengan mengacu pada tujuan dan juga materi-materi pokok yang ada pada setiap mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum. Tema dapat juga dipilih berdasarkan pertimbangan lain, seperti tema itu dipilih melalui konsensus antara peserta didik, misal dari buku-buku bacaan, pengalaman, minat, isu-isu yang sedang beredar di masyarakat sekitar, dan juga mengingat ketersediaan sarana dan juga sumber belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Langkah selanjutnya itu langkah perencanaan aktivitas di mana hal ini mencakup pemilihan sumber, kemudian pemilihan aktivitas dan juga perencanaan evaluasi. Dan tahap ketiga itu kontrak belajar ya. Nah, kontrak belajar ini akan memberikan arah dan juga sisi aktivitas peserta didik dan merupakan suatu kesepakatan antara guru dan juga peserta didik. Nah, ini biasanya dimulai atau dilaksanakan pada pertemuan pertama di semester awal ya biasanya. Kemudian tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini meliputi tahap pembukaan. Nah, kegiatan pembukaan ini merupakan kegiatan untuk mengapersepsi yang sifatnya pemanasan ya. Kegiatan ini dilakukan untuk menggali pengalaman peserta didik dengan tema yang akan disajikan. Selain itu, guru juga harus mampu memfasilitasi suatu kegiatan yang mampu menarik peserta didik itu mengenai tema yang akan diberikan. Di antaranya seperti kegiatan bercerita, menyanyi, olahraga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan ini ya dalam kegiatan tematik difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung bagi peserta didik. Nah, dalam kegiatan ini pembelajaran itu menekankan pada pencapaian indikator yang diterapkan. Untuk menghindari kejenuhan peserta didik di kelas-kelas tingkat awal pada sekolah dasar ya, itu pendekatan pembelajarannya itu digunakan seperti pembelajaran sambil bermain atau pembelajaran yang menyenangkan. Kenapa? Karena pada anak-anak usia sekolah dasar, apalagi anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan biasanya sedang aktif-aktifnya. Jadi ketika pembelajarannya monoton, mereka akan jenuh ya, akan banyak yang berkeliaran gitu. Tapi ketika guru dapat mengkondisikan kelas gitu ya dengan cara yang menyenangkan, anak itu biasanya tertarik seperti itu. Kemudian
ada penutup. Kegiatan penutup ini dilakukan dengan mengungkapkan hasil pembelajaran, yaitu dengan cara menanyakan kembali tentang materi yang sudah disampaikan pada kegiatan inti tadi. Nah, pada tahap penutup ini, guru harus pintar-pintar menyimpulkan hasil pembelajaran dengan mengedepankan pesan-pesan moral terhadap setiap materi pembelajaran. Nah, ada tahap terakhir yaitu tahap penilaian atau evaluasi. Dalam pembelajaran tematik ini, penilaian merupakan usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, kemudian berkesinambungan dan juga menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai, baik berkaitan dengan proses maupun hasil pembelajaran. Nah, maka dalam proses penilaian ini tidak hanya penilaian dari segi hasil pembelajaran, tapi juga pada proses kegiatan pembelajaran. Jadi ada dua yang ditilai ya. Yang pertama ada proses kegiatan, kemudian ada hasil dari kegiatan. Kemudian ada kelebihan dan juga kekurangan dari model pembelajaran tematik. Yang pertama, kelebihan dari model pembelajaran tematik ini memberikan pengalaman dan juga kegiatan belajar bagi anak itu relevan dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan juga kebutuhan anak. Yang ketiga, kegiatan belajar bermakna bagi anak sehingga hasilnya itu dapat bertahan lama. Kenapa? Karena biasanya hal-hal yang bermakna bagi anak itu mudah untuk diingat gitu ya. Kemudian keterampilan berpikir anak itu berkembang dalam proses pembelajaran terpadu. Yang kelima, kegiatan belajar mengajarnya itu bersifat pragmatis sesuai dengan lingkungan anak. Dan yang terakhir, keterampilan sosial anak itu berkembang dalam proses pembelajaran. Yang terakhir itu adalah kekurangan dari model pembelajaran tematik. Nah, yang pertama dari segi aspek gurunya terlebih dahulu, yaitu guru harus berwawasan luas, memiliki integritas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan juga berani mengemas dan mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, aspek peserta didiknya. Nah, pembelajaran tematik ini menuntut kemampuan peserta didik yang relatif baik dari segi akademik maupun kreativitasnya. Karena model pembelajaran tematik ini menekankan pada kemampuan analitis, asosiatif, kemudian eksplorasi dan elaboratif. Yang ketiga ada aspek sarana dan juga sumber pembelajaran. Pembelajaran tematik ini memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan juga bervariasi dan memungkinkan membutuhkan fasilitas internet yang mumpuni. Kemudian yang keempat ada aspek kurikulum. Nah, kurikulum yang digunakannya itu harus luas, kemudian berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik, bukan pada pencapaian target penyampaian materi. Yang kelima ada aspek penilaian. Nah, pembelajaran tematik ini membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Dan yang terakhir, dari segi aspek suasana pembelajaran. Pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu ini cenderung mengutamakan salah satu bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian lain, tergantung pada latar belakang pendidikan guru yang mengampu. Seperti itu. Mungkin cukup sekian paparan materi mengenai model pembelajaran PAIKEM dan juga tematik dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.